Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Pujiastuti, nomor NPM 251941001 dari Program Studi Teknik Sipil. Saya di sini akan mempresentasikan peran bahasa dalam dokumen proyek konstruksi. Topik ini sangat penting dalam proyek konstruksi karena dokumen adalah pegangan utama dalam sebuah jalannya proyek. Yang pertama ada pendahuluan. Dokumen proyek konstruksi memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan, alat komunikasi antar pihak, serta dasar pengendalian proyek. Dokumen ini mencakup DED, RAB sebagai tender, spek-tek atau spesifikasi teknis, time schedule, serta laporan pekerjaan mingguan maupun bulanan. Bahasa yang digunakan dalam dokumen proyek tersebut tidak dianggap sepele karena harus jelas, baku, dan mudah dipahami. Jika tidak tepat, bisa terjadi salah tafsir yang akan berdampak pada pekerjaan di lapangan dan mengakibatkan keterlambatan proyek serta pembengkakan biaya. Oleh karena itu, penelitian ini melihat sejauh mana bahasa berperan dalam kelancaran proyek konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran bahasa dalam dokumen proyek konstruksi. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh bahasa terhadap kelancaran komunikasi, waktu pelaksanaan, biaya proyek, dan mutu pekerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan bahasa serta memberikan contoh kesalahan agar tidak dapat diulangi lagi, sehingga dokumen lebih efektif dan mudah dipahami untuk selanjutnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen proyek. Setelah itu, dilakukan perbandingan antara dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan untuk melihat kesesuaian dan menemukan permasalahan yang muncul. Kajian teori yang pertama dari dokumen DED. DED atau gambar teknik adalah dokumen terpenting karena berisi denah, potongan, tampak, detail struktur, hingga simbol-simbol teknis. Pada dokumen ini, bahasa teknis, simbol, serta keterangannya harus jelas. Jika tidak lengkap atau tidak jelas, pekerja akan kesulitan untuk memahami instruksi, sehingga bisa menyebabkan kesalahan pekerjaan. Jadi, kejelasan bahasa dalam dokumen DED atau gambar teknik sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan konstruksi. Yang teori yang kedua ada dokumen tender atau RAB. Dokumen tender digunakan proses pengadaan yang bersifat transparan dan kompetitif. Di sisi lain, RAB menjadi dasar perhitungan biaya dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam dokumen RAB, karena menyangkut keuangan, bahasa di dalamnya harus sangat jelas, konsisten, dan akurat. Jika ada istilah yang salah, seperti salah perhitungan rumus atau penulisan tidak baku, dampaknya sangat besar, mulai dari kesalahan pembiayaan hingga perselisihan antar pihak. Hasil temuan lapangan dan studi kasus. Pada studi kasus dokumen DED, masih ada yang belum lengkap, seperti simbol tidak disertai legenda, keterangan tidak jelas, serta detail struktur tidak lengkap. Akibatnya, pekerja harus bertanya kembali kepada perencana, sehingga membuang waktu dan menghambat proses konstruksi. Ini menunjukkan bahwa kejelasan bahasa dalam dokumen teknis sangat berpengaruh pada kelancaran pekerja. Yang kedua, kesalahan pada dokumen tender atau RAB. Yang pertama, kesalahan typo. Contohnya,
kita dapat info mendapatkan harga tersebut adalah harga meter lari, tetapi kita memasukkan harga tersebut dengan satuan meter persegi. Itu sangat membuat fatal. Yang kedua, ketidakkonsistenan istilah teknis. Contohnya, pada bagian struktur kita menuliskan RBO atau Reimbursed by Owner. Pada electrical kita menuliskan SBO, Supply by Owner. Jadi antara RBO dan SBO itu juga sangat berpengaruh atau dapat membingungkan klien. Singkatan tanpa penjelasan itu sama saja dengan yang kedua, ketidakkonsistenan. Contohnya kayak kita memasukkan hanya tulis RBO tanpa menjelaskan Reimbursed by Owner, itu dapat membingungkan klien. Sebagai orang awam, itu tidak tahu apa itu SBO. Sebenarnya SBO itu adalah Supply by Owner. Jadi jika ada keterangan SBO, itu owner akan menanggung biaya tersebut. Selanjutnya, kesalahan input rumus. Misalnya, kita akan menjumlahkan harga cat interior. Seharusnya kita menjumlahkan dengan volume cat interior dengan harga satuan cat interior, bukan dengan volume cat eksterior dikali dengan harga cat interior. Itu akan membuat salah fatal. Terakhir, penggunaan istilah baku dan tidak baku. Contohnya, kita menuliskan bor pel. Seharusnya itu yang ditulis bor spasi pel. Selanjutnya, plester. Seharusnya jika itu menunjukkan pekerjaan, kita menuliskan dengan plesteran. Yang ketiga, kualitas. Kita akan menunjukkan kualitas bahan tersebut menggunakan apa. Seharusnya kita tuh menuliskan dengan kualitas, bukan kualitas. Pakainya itu U, bukan W. Selanjutnya, menuliskan volume pekerjaan. Terkadang ada yang tidak ketelitian sehingga menuliskan dengan volume pekerjaan tanpa huruf E. Seharusnya itu volume pekerjaan. Kesalahan tersebut yang terlihat sepele akan berpengaruh pada salah perhitungan, perbedaan pemahaman, hingga permasalahan administrasi dalam proyek hingga akhir. Peran bahasa teknis. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bahasa teknis memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi dalam proyek konstruksi. Bahasa yang jelas mampu menyampaikan instruksi dengan tepat, meningkatkan koordinasi antar pihak, mengurangi kesalahan pelaksanaan, serta mendukung efisiensi waktu dan biaya. Nah, kesimpulannya, bahasa memiliki peran yang sangat besar pada dokumen proyek konstruksi. Dokumen harus menggunakan bahasa yang jelas, formal, teknis, dan konsisten agar tidak menimbulkan salah tafsir. Dokumen yang tidak jelas dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, kesalahan pelaksanaan, dan pembengkakan biaya. Nah, bahasa yang digunakan pada dokumen itu mempengaruhi bagaimana klien menilai kita. Jika kita dokumennya rapi, jelas bahasanya baku, klien akan menilai kita dengan yang profesional. Tetapi kalau kita banyak salah ketik, tidak konsisten, atau informasinya membingungkan, klien bisa saja ragu dengan kita, menilai kita dengan kurang teliti. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.